tentunya sehat semuanya ya. Puji Tuhan, kita kembali di sini untuk memuji Tuhan bersama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita masuk dan diawali untuk doa. Dan doa pembuka ini akan dibawakan oleh Kakak Nancy. Adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, Kak Nancy ajak kita semua kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih-Mu, atas pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, di mana di sepanjang malam Engkau boleh memimpin menyertai kami, sehingga pada pagi hari ini kami semua boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tanpa kurang satu apapun juga. Bapa di sorga, terima kasih juga Bapa, di mana pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami semua untuk boleh bersama-sama kembali beribadah kepadamu. Walaupun kami hanya beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus tetap bersama-sama dengan kami semua. Yalah Bapa di sorga, pada saat ini kami semua akan memulaikan seluruh rangkaian acara ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau akan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga ibadah kami pada hari ini boleh kami laksanakan hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga, berkatilah kami anak-anak-Mu di dalam kami melakukan ibadah pada saat ini. Ibadah kami saat ini sepenuhnya hanya Kamu serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Iya, tadi kita sudah diawali dengan doa oleh Kakak Nancy. Kakak Dedek mau jemput adik-adik bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita menyanyi Mars Sekolah Minggu. Setia selalu berbakti
tetap sehat. Kita akan menyanyi untuk pujian yang kedua, hari yang dijadikan Tuhan. Mari sama-sama kita menyanyi. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Iya, silakan duduk semuanya. Iya, jangan ada yang goyang-goyang dulu ya. Karena kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Sambil pundi dijalankan, kita menyanyi lagu Beri Syukur. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Iya, kita akan masuk dalam pemberitaan firman yang akan dibawakan oleh Kakak Uli. Tapi sebelum kita membaca firman, kita minta petunjuk sama Tuhan. Kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Kakak Nancy. Tapi sebelum kita berdoa, Kakak Dede mau mengajar kita menyanyi bahasa kasihmu. Kasih itu lemah lembut, sabar sederhana. Kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah
Sebelum kita membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Untuk itu Kanansi ajak kita semua tutup mata, kunci tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi kami datang berdoa kepadamu, di mana pada saat ini kami semua akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Buat kakak Uli yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Engkau akan mengurapi dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kakak Uli bisa menyampaikan firman-Mu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba juga mau berdoa buat kami semua yang saat ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau akan mengurapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami, mengerti firman-Mu, dan firman-Mu boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami setiap hari sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena pada saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepadamu. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Tentunya baik dan luar biasa. Oke, kakak Uli harap semuanya pasti masih dalam keadaan sehat ya. Terus kabarnya baik dan luar biasa, puji Tuhan. Ya, kali ini kakak Uli tidak sendiri loh. Kakak Uli ditemani oleh siapa ya yang di sebelah kanan kakak Uli? Mau kenalan? Tentunya mau ya. Ayo kita kenalan sama-sama. Ayo perkenalkan dirinya. Halo teman-teman yang ada di rumah. Nama saya Belu. Artinya adalah beruang lucu. Aku lucu tidak teman-teman? Aku lucu tidak Kakak? Oh, lucu sekali. Terima kasih ya Belu sudah temani kakak Uli hari ini. Iya, semuanya sudah duduk manis ya. Sekarang kita mau dengar cerita, tapi sebelumnya kakak Uli mau tanya-tanya dulu ya sama si Belu. Belu, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Masih dong Kakak Uli. Iya, ceritanya tentang siapa sih? Ibu Tabita. Ibu Tabita. Iya, terus ayat hafalannya masih hafal? Masih dong. Ayo coba kakak Uli mau dengar ayat hafalannya. Amsal 28 ayat 27a. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan berkekurangan. Oke, tepuk tangan buat si Belu. Ternyata Belu masih ingat ya. Ya hebat. Kakak Uli harap adik-adik di rumah juga pasti masih hafal ya, masih ingat cerita minggu lalu. Iya, terus kakak Uli mau tanya nih lagi sama Belu. Belu, kalau cerita 2 minggu lalu masih ingat tidak? Masih dong. Wow, ternyata Belu masih ingat. Ceritanya tentang siapa sih? Ibu Hana dan Bapak Elvana. Wih, mantap. Ternyata Belu ingat. Terus siapa yang bawakan cerita? Masih ingat? Pembawa ceritanya adalah Kakak Lia. Wow, tepuk tangan lagi buat si Belu. Ternyata Belu ingat. Belu hebat ya teman-teman rumah. Iya, sekarang terus kakak Uli mau tanya lagi. Bapak Elkana sama Ibu Hana, apa sih yang diceritakan di cerita 2 minggu lalu? Bapak Elvana dan Ibu Hana ingin memiliki seorang anak, tetapi mereka tidak memiliki anak. Lalu Ibu Hana pergi ke bait Allah untuk berdoa dan memintanya kepada Tuhan. Wow, ternyata mereka berdua, sepasang suami istri ini, Bapak Elkana sama Ibu Hana, sangat menginginkan untuk mempunyai anak. Terus si Ibu Hana berdoa kepada Tuhan untuk meminta apa tadi? Anak. Seorang anak. Terus Tuhan dengar tidak doanya Ibu Hana? dong. Iya, akhirnya Ibu Hana diberikan seorang anak dan diberi nama siapa? Samuel. Oke, diberi nama Samuel. Tahu tidak Belu artinya Samuel? Aku meminta dari Tuhan. Iya, wah hebat sekali ya. Si Belu masih ingat ceritanya karena cerita kali ini masih ada sambungannya tentang cerita Samuel. Setelah Ibu Hana melahirkan Samuel, terus Samuel dibawa kemana sih? Ke bait Allah. Ke bait Allah, karena sebelum Ibu Hana meminta sama Tuhan untuk Samuel, Ibu Hana berjanji kalau Tuhan mendengar doanya dan mengabulkan doanya,
untuk diberikan seorang anak, maka anak itu akan diberikan ke baik Allah untuk melayani Tuhan di sana. Dan tahu tidak, di sana Samuel diberikan sama siapa sih? Imam Eli. Wow, Imam Eli. Ya, adik-adik di rumah, betul sekali. Samuel diberikan kepada Imam Eli pada waktu dia berumur sekitar 3 tahun. Bapak Elkana sama Ibu Hana sudah memberikannya kepada Bapak Imam Eli ya di bait suci. Terus mau tahu kelanjutan ceritanya? Kita akan saksikan dalam pemutaran video. Tapi sebelumnya, adik-adik sudah siap Alkitabnya ya? Kita buka di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Kita ulangi ya, di Samuel 3 ayat 1 sampai 19. Ya, sudah dibuka? Ya, sekarang kita duduk manis, kita akan sama-sama menyaksikan pemutaran film berikut ini. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Ya, adik-adik di rumah, kita sama-sama sudah saksikan kan pemutaran video tadi. Jadi, ceritanya tentang si Samuel yang sedang apa tadi? Dipanggil Tuhan. Dipanggil Tuhan. Terus
Samuel dengar tidak? Dengar. Ya, Samuel mendengar suara Tuhan. Meski sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa mendengar suara Tuhan secara langsung, tapi adik-adik ingat, kita bisa loh mendengarkan suara Tuhan melalui apa ya? Si Belu tahu? Ya, melalui doa. Terus apa lagi ya? Membaca firman Tuhan. Betul sekali, membaca firman Tuhan. Dari apa? Dari Alkitab. Oke, dari Alkitab. Jadi kita bisa mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang sekarang sedang anak-anak saksikan. Terus melalui cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Terus melalui Alkitab yang adik-adik baca sendiri di rumah. Ya, semuanya kita bisa mengetahui apa maksud Tuhan dalam firman-Nya. Terus kita juga harus rajin berbicara dengan Tuhan melalui apa? Pintar sekali, melalui doa. Ayo, siapa di sini yang rajin berdoa? Angkat tangan. Saya. Oh, Belu pintar ya, rajin berdoa ya. Iya dong. Oh iya, pastinya adik-adik di rumah juga harus rajin berdoa. Terus apa lagi? Baca firman Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang kasihilah saudaramu, jadi adik-adik di rumah tidak boleh suka berkelahi ya sama kakak adiknya, terus mau berkelahi sama teman-teman. Kita harus mengikuti apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita semua, agar supaya Tuhan bisa senang sama kita semua, bisa sayang. Terus Tuhan Yesus akan sayang anak-anak yang apa, Belu? Yang baik. Yang baik. Terus apa lagi? Yang taat. Taat kepada siapa? Orang tua. Orang tua. Siapa lagi? Kepada Tuhan. Iya. Dari cerita ini, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk selalu taat dan dengar-dengaran kepada siapa? Kepada orang tua. Boleh. Terus kepada Tuhan. Melalui apa? Doa. Melalui doa dan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah harus rajin berdoa dan harus rajin baca firman Tuhan. Ya, demikian cerita kita hari ini. Terus ada ayat hafalan loh yang terdapat di 1 Samuel 3 ayat 10b. Sekali lagi ya, di 1 Samuel 3 ayat 10b ya, yang berkata, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Gampang tidak? Wow, tidak panjang-panjang ya. Sekali lagi kita ucapkan sama-sama ya. Ya, Belu ikut ya. Oke, ikuti. 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Oke, kakak Uli harap ayat hafalan ini dihafal ya, karena ayat hafalnya tidak panjang. Jadi sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, shalom. Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Uli, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya, Kak Indri akan membacakan pokok-pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang selalu setia mengikuti ibadah di rumah. Yang kedua, kita akan berdoa untuk orang tua, papa dan mama, juga keluarga kita semua. Yang ketiga, kita akan berdoa untuk kakak-kakak pelayan anak, semoga selalu setia dan melayani anak-anak sekolah minggu. Yang keempat, kita akan berdoa untuk rencana Natal sekolah minggu di Jemaat Pemanggilan Palu. Semoga Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bersama-sama mengadakan Natal sekolah minggu. Selanjutnya kita akan berdoa untuk bangsa dan negara. Selanjutnya kita berdoa untuk COVID-19 yang sampai pada saat ini masih terjadi di negara kita. Semoga negara kita cepat pulih dari COVID-19. Selanjutnya kita berdoa untuk anak-anak
yatim piatu dan fakir miskin, juga anak-anak terlantar. Dan yang terakhir, kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, atas segala kasih, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Kami boleh mengalami ini Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas semua kasih sayang Tuhan yang boleh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan lewat persekutuan anak sekolah minggu Jemaat Immanuel Palu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 18. Boleh memuji, membesarkan akan kebesaran kasih Tuhan yang selalu nyata di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga semua ini Tuhan kami boleh persembahkan kepadamu menjadi suatu wujud sukacita di dalam kehidupan kami. Kami boleh menghadapi kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami terus berdoa buat semua anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Immanuel Palu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 18, di dalam keberadaan hidup mereka bersama orang-orang tua di rumah mereka masing-masing, bahkan saat ini mengikuti ibadah live streaming. Tuhan Bapa di sorga, kami datang menyerahkan kepadamu. Kiranya Tuhan akan terus menjaga, melindungi akan keberadaan kehidupan anak-anak ini. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami semua. Biar itu senantiasa boleh menyatakan satu wujud sukacita kebersamaan kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa buat semua orang-orang tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa akan terus memberkati kehidupan mereka, melindungi kehidupan mereka, menjauhkan segala mara dan bahaya, kuasa kegelapan, niat-niat jahat orang yang ada di sekitar kehidupan mereka, bahkan sakit penyakit yang mereka alami. Biarlah Tuhan Engkau akan terus menyembuhkan, menjauhkan segala hal yang tidak diinginkan. Biarlah semua orang tua boleh menyaksikan akan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Biarlah kasih sukacita Tuhan akan menjadi bahagian kehidupan mereka setiap saat. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun mau berdoa buat semua pelayan-pelayan anak yang ada di Jemaat Immanuel Palu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 18. Tuhan Yesus, biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka, bahkan pelayanan mereka setiap saat, setiap minggu. Biar di dalamnya Tuhan, mereka boleh menyatakan kasih kemurahan Tuhan, sehingga boleh melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Diberkatilah kehidupan mereka, dijauhkan mereka dari segala mara dan bahaya, kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit sekalipun ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, demikian kami mau berdoa kepadamu Tuhan, buat rencana akan mengadakan perayaan Natal bagi anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan Engkau akan terus memberkati, memberikan waktu yang tepat bagi mereka di dalam perencanaan ini, sehingga anak-anak sekolah minggu Jemaat Immanuel Palu boleh merayakan Natal, hari kelahiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak boleh menyaksikan itu. Biarlah kasih karunia Tuhan akan senantiasa menyertai semua anak-anak sekolah minggu, bahkan semua pelayan-pelayan anak yang ada di Jemaat Immanuel Palu ini. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami.
mulai dari pusat sampai kepada daerah sekalipun, bahkan kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di kota Palu ini, di dalam pemerintahan mereka, kasih Kristus akan terus nyata sehingga mereka boleh melakukan pekerjaan yang mulia ini dengan sungguh-sungguh dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami ini, bahkan dunia di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan. Engkau tahu dan kami percaya sungguh bahwa ketika kami diperhadapkan dengan COVID-19 ini, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami. Biarlah Engkau senantiasa akan terus memberkati kami, menjaga kami semua, menjaga bangsa ini, khususnya kota Palu yang kami cintai ini. Kiranya kami dijauhkan dari COVID-19 ini. Kasih Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Kami sungguh percaya itu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat merindukan itu semua. Kiranya kasih Tuhan akan sempurna di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami pun berdoa buat anak-anak yatim piatu dimanapun mereka berada Tuhan, anak-anak terlantar di muka bumi ini Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa akan pelihara kehidupan mereka. Biarlah Engkau Tuhan akan senantiasa memberkati hidup mereka, mencukupkan apa yang mereka perlukan melalui tangan-tangan orang yang ada di sekitar kehidupan mereka, akan memberikan kepada mereka bantuan. Kiranya lewat semua ini Tuhan, nyata kasih di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami akan saling memberi, saling menerima. Oh Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami terus berdoa Tuhan buat kehidupan kami selanjutnya. Biarlah kami terus pertaruhkan hidup ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ya Tuhan Bapa di surga, pada saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kepadamu. Berkati persembahan ini Tuhan, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Tuhan, kami datang serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita hari ini telah selesai, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan buat adik-adik yang di rumah, dan kalau ikut-ikut mama untuk keluar-keluar rumah tetap menggunakan masker. Jangan lupa juga untuk cuci tangan, dan yang paling penting adik-adik yang di rumah harus rajin berdoa. Tetap semangat dan sampai jumpa. Shalom. Semua saling mengasihi.
ayat 27a. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, kami akan membacakan ayat hafalan yang terdapat dalam kitab Amsal 28 ayat 27 yang berbunyi demikian. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Shalom teman-teman, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat hari Minggu semuanya. Saya Renata dari Kesetlet yang akan menghafal ayat hafalan yang terdapat di Amsal 28 ayat 27a. Oke, saya akan memulainya. Amsal 28 ayat 27a. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak ada kekurangan. Oke, saya sudah menghafal ayat hafalan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Amsal 28 ayat 27a. Siapa yang memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan. Selamat hari Minggu, salam sehat.